Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Perkenalkan, nama saya Arif Wahyuwono. Saya adalah staf pengajar ekonomi di SMA Negeri 1 Tumpang, Kabupaten Malang. Dalam video pembelajaran kali ini, tema yang akan kita bahas adalah pendapatan nasional. Nah, tentu kita sering mendengar istilah pendapatan, bukan? Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima sebagai kompensasi atas aktivitas yang telah dilakukan. Misalnya, seorang yang bekerja sebagai dokter, maka dia akan menerima sejumlah uang sebagai kompensasi setelah dia memeriksa pasien. Pendapatan tidak hanya didapatkan oleh individu atau instansi saja, tetapi negara juga memperoleh pendapatan. Negara memperoleh pendapatannya dari pajak, retribusi, hibah, dan lain-lain. Pendapatan yang didapatkan oleh suatu negara biasa disebut dengan pendapatan nasional. Yang perlu diketahui adalah kesejahteraan masyarakat dapat menggambarkan tingkat pendapatan nasional suatu negara. Nah, dengan demikian, setiap warga negara turut berperan aktif dalam penentuan pendapatan nasional. Untuk lebih mengenal tentang pendapatan nasional, mari kita simak tayangan berikut ini. Mengagumkan, pendapatan negara tumbuh 7,75% di tahun 2020. Kementerian Keuangan Kemenku menyampaikan pendapatan negara dan hibah pada akhir triwulan 1 tahun 2020 telah mencapai 375,95 triliun. Capaian pendapatan negara tersebut tumbuh 7,75% secara tahunan atau year on year, atau jauh lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Februari lalu yang minus 0,5%. Namun demikian, kita melihat refleksi penerimaan negara di bulan Maret yang tumbuh 7,7%, terlihat cukup baik dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 4,46%. Meskipun basis supportingnya bukan basis ekonomi secara luas, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference Jumat 17 April. Sementara itu, realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak PNBP masing-masing secara nominal telah mencapai 279,89 triliun dan 95,99 triliun. Sementara itu, realisasi dari dana hibah pada periode yang sama baru mencapai 80 miliar. Penerimaan perpajakan dan PNBP tumbuh masing-masing sebesar 0,43% dan 37% year on year. Secara keseluruhan, pertumbuhan komponen penerimaan pajak hingga akhir Maret 2020 masih bersumber dari pajak atas konsumsi rumah tangga. Meskipun penerimaan pajak juga masih dibayangi tekanan akibat tren pelemahan industri manufaktur dan aktivitas perdagangan internasional serta pelemahan aktivitas ekonomi akibat penyebaran COVID-19. Kemudian, seiring adanya aturan terkait work from home, baik untuk sektor pemerintahan maupun sektor swasta, maka mulai terjadi perlambatan kegiatan usaha di akhir Maret 2020 yang berpotensi menurunkan penyerahan dalam negeri yang kemudian akan menaikkan penerimaan pajak pertambahan nilai dalam negeri pada April 2020. Kondisi tersebut kemungkinan akan berlanjut dan semakin terkontraksi di bulan Mei. Mengingat di bulan April sebagian daerah sudah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar PSBB di beberapa wilayah terdampak, tutur Sri Mulyani. Yang dimaksud dengan pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Besarnya pendapatan nasional sama dengan produk nasional yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan faktor produksi, keterampilan dan keahlian tenaga kerja, kemajuan teknologi, modal yang dialokasikan, serta stabilitas nasional. Pendapatan nasional
biasa dikenal dengan istilah produk domestik bruto atau gross domestic product. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran atau dikenal dengan istilah agregat demand and supply. Yang kedua, investasi. Yang ketiga, konsumsi. Dan yang keempat adalah tabungan. Ada beberapa konsep yang berkaitan dengan pendapatan nasional, yaitu Gross Domestic Product atau GDP, Gross National Product atau GNP, Net National Product atau NNP, Net National Income atau NNI, Personal Income atau PI, Disposable Income atau DI. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Bapak harap kalian dapat memahami dan mendapatkan gambaran umum tentang pendapatan nasional. Jika sudah paham, mari kita lanjutkan pokok bahasan berikutnya tentang manfaat pendapatan nasional dan komponen pendapatan nasional. Manfaat dari pendapatan nasional adalah sebagai berikut. Pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Dua, menilai kinerja ekonomi suatu negara. Tiga, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. 4. Mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. 5. Membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. 6. Mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Komponen pendapatan nasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa pendekatan berikut ini. Pertama, melalui pendekatan pendapatan. Kedua, melalui pendekatan produksi. Ketiga, melalui pendekatan pengeluaran. Nah, demikianlah anak-anakku semua, tema kita kali ini tentang pendapatan nasional. Semoga dengan penjelasan materi kali ini, kita mendapatkan gambaran umum tentang pendapatan nasional. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang pendapatan nasional, akan saya ulas di video selanjutnya. Sekian dulu video pembelajaran kali ini. Semoga kita tetap semangat belajar dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.